Selamat sore, pemuda terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul kembali untuk kita memulainya kebaktian remaja kita pada sore hari ini. Seberapapun kita yang ada, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian penyembahan kita. Kasih dari surga mengalir kembali.
telah kami rasakan ya Bapa di dalam setiap keseharian kami ya Yesus. Kalau pada sore hari ini ya Bapa, Engkau yang telah melayakkan kami untuk kami datang beribadah, memuji memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kiranya ya Bapa, seberapapun para pemuda remaja-Mu yang ada pada sore hari ini, Engkau memberkati kami dengan luar biasa lagi, bahkan di dalam pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Itu kiranya Engkau dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, bahkan dapat menjadi hidup yang berbau harum dan berkenan di hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kau telah melayakkan kami ya Bapa untuk kami dapat datang ya Bapa beribadah di dalam tempat ini Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati ya Bapa jalannya ibadah kami pada sore hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami tidak izinkan ya Bapa pada segala yang menjadi penghalang ya Bapa, biar Engkau boleh hancurkan, Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh semuanya ada dalam perlindungannya yang daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terlebih juga kami para pelayan ini yang akan melayani Engkau ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dengan lebih luar biasa lagi ya Bapa di dalam pelayanan kami. Bahkan hamba-Mu juga yang menyatakan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati beliau dengan luar biasa lagi ya Bapa. Sehingga beliau di belakang salib-Mu ya Bapa, kiranya Engkau pakai terlebih kami pada sore ini ya Bapa dengan luar biasa. Bahkan semangat kami ya Yesus, kiranya itu boleh dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan segala pelanggaran kami Yesus, agar kami layak untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Bapa. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir pada sore hari ini. Mungkin mereka yang sudah dalam perjalanan ya Bapa, kiranya Engkau menyertai mereka, sampaikan tiba mereka di tempat ini dengan selamat, dengan tidak satu kekurangan apapun ya Bapa. Mungkin mereka juga dalam keadaan sakit, kiranya ada jamaah-Mu ya Tuhan. Mereka kesembuhan untuk mereka dapat datang kembali beribadah bersama-sama dengan kami ya Bapa di dalam rumah-Mu. Maka mereka juga yang malas ya Bapa, kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka, berikan mereka kerinduan hati untuk mereka dapat memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa bersama-sama dengan kami di dalam rumah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh lebih daripada transfer ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk kami memulaikan ibadah kami pada sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Saya persilakan untuk duduk. Mungkin baru ada yang datang yang sedikit capek, nggak apa-apa. Sambil duduk, kita akan mengangkat lagu pujian kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Sebab ada sukacita, sukacita menaikkan pujian dan penyembahan untuk seluruh hati di dalam hati yang terbaik. Panggil nama saya, juga Dia panggil
remaja yang 17 tahun lebih nih. Ada 3 orang. Selebihnya kayaknya masih lemas atau gimana, capek. Masih ada sukacita nggak untuk kita memuji memuliakan Tuhan pada sore hari ini? Amin, haleluya. Kalau ada, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan angkat lagu pujian penyembahan kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. kegiatan di sekolah hari ini? Terlalu capek? Terlalu capek sayang? Siapa silakan duduk. Mungkin ada dari saudara sekalian kami yang menyaksikan kasih kemurahan Tuhan
di sepanjang minggu ini ada? Ada teman-teman? Tidak ada? Jika tidak ada, selanjutnya kita akan memberikan sumbangan kita yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Sambil menjalankan persembahan, kita akan mengangkat lagu pujian kita diberkati oleh orang yang mengadakan Tuhan. Nanti akan membawakan potong persembahan. Saya minta saudari Feby. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita diberkati oleh firman-Nya. Kita akan angkat lagu pujian penyembahan kita. Bagikan bejana siap dibentuk, inilah kami ya Bapa, seberapapun kami yang ada pada sore hari ini, kami siap ya Yesus untuk kami diberkati oleh kebenaran firman ya Bapa. Sebab firman adalah jalan penerangan bagi kami dan kehidupan kami ya Yesus. Inilah kami ya Bapa, dengan segala penuh kerendahan hati kami datang ya Bapa dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Saya dan kita untuk kami berdiri.
Dalam kasih Kristus, saya meminta untuk Maria Hermawan untuk memimpin doa firman Tuhan dan persembahan yang telah dijalankan. Sambil menunggu kita akan lagu pujian kita yang dari awal. Bagaimana pujian yang kami siap untuk ya Bapak. Segala ucapan syukur kami pada Tuhan Yesus. Kita
Haleluya. Amin. Selanjutnya saya persilakan kepada penyampaian firman. Haleluya. Haleluya. Masih rooming. Ada sukacita? Amin. Selamat datang Dewi. Kok nggak bilang-bilang? Maksudnya kalau anaknya mau pulang? Oh, kejutan, surprise. Padahal ulang tahun. Udah sembuh Ibu Suna? Saya nggak WA, takutnya pikiran kalau di saya WA. Sombong. Yang sombong tuh Ibu, bukan saya. Biasanya satu datang ya Pak ya. Maafkan ya. Puji Tuhan. Gitu dong Maria. Mantan anak sekolah minggu kalau disuruh berdoa jangan gelegepan. Ada kan? Padahal mantan anak sekolah minggu. Nah gitu dong. Kalau berdoa percaya diri ya. Suaranya yang keras. Cuma kurang panjang. Ya, puji Tuhan segitu aja udah lumayan, nggak ngedek-dek aja. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang Mei dan Ling. Oh salah. Itu fotonya waktu saya kangen rambut seperti itu gitu. Bisa dimainin ini kamu dipotong nggak bisa diapa-apain gitu. Soalnya aja bukannya nggak seneng rambut pendek, nggak bisa diapa-apain, cuma bisa begini, nggak bisa diikat, nggak bisa masa dijepit kan lucu ya kalau aja dijepit kan, ya. Kalau rambut panjang tuh enak diapa-apain gitu kan, mau disanggul kan, mau dikerli, mau diapa enak. Cuma Om Denny senengnya saya rambut pendek. Tapi sudah terpenuhi ya, sekali untuk selamanya. Tidak akan saya ulang lagi. Soalnya pertama kemarin potong kependekan, jadinya trauma. Nah, malam hari ini kita mau berbicara tentang berkat. Ya, semua kalau ngomongin berkat, amennya panjang. Kok nggak ada amen? Amin. Lumayan 3 orang. Apa yang kalian pikirkan tentang berkat? Rizka, oh kan? Ini udah salah nih sebenarnya nih. Banyak orang memodifikasi tentang ayat berkat ini dengan salah tafsiran, ya. Sehingga orang Kristen, para pemuda remaja mengidentikan kalau berkat itu uang. Sehingga orang berpikir kalau bahagia, kalau banyak uang pasti bahagia. Tapi ternyata ada orang kaya yang uangnya banyak tapi nggak punya damai sejahtera. Ada orang kaya tapi depresi, bunuh diri, nabrakin diri ke kereta. Orang kaya loh, bukan orang miskin. Kalau orang miskin wajar kan, mungkin banyak beban kehidupan. Nah, tapi ternyata kita harus kembali lagi ke Alkitab tentang berkat. Karena kadang-kadang sudah salah penafsiran, sudah banyak pengembangan tentang berkat ya. Segala sesuatu yang banyak modifikasi itu kadang-kadang bikin pusing, betul? Dan kalau motor banyak modifikasi kita tanya, ini motor apa? Karena terlalu banyak modifikasi. Kalau kalian lihat olahraga bela diri, ada taekwondo, ada karate, kungfu, bener? Pencak, silat, apa lagi? Muay Thai, terus wushu. Ternyata kalau ditandingin antara olahraga bela diri itu dan tadi kajian sebutin, yang menang adalah pencak silat. Kenapa? Pencak silat itu nggak macam-macam. Dasar jurusnya cuma itu. Kalau nendang, kalau nyerangnya ke depan. Coba kalau kungfu. Kalian udah namanya ada jurus anjing gila, ada jurus ember terbang,
pusing. Saya tadi belajar jurus apa ya? Karena apa? Banyak pengembangan dari jurus yang dilakukan, sehingga pusing. Aduh guru, master, saya gimana ya hari ini belajar apa aja? Jurus anjing gila, jurus kucing kabur, jurus sampai lupa. Karena apa? Banyak pengembangan. Nah, malam ini kita mau kembali back to Bible. Kalau orang bilang back to basic, ya. Kalau kita sudah pusing dengan modifikasi, kembali ke basicnya, ke dasarnya. Kembali, ada istilah back to nature, kembali ke alam, ya. Karena sudah banyak yang instan-instan, akhirnya karena banyak penyakit orang back to nature, kembali ke alam. Nah, malam ini kita mau kembali ke Alkitab. Apa yang firman Tuhan katakan tentang berkat yang ada di Perjanjian Lama? Ulangan pasal 28, Flora lagi sakit. Kenapa efeknya sekarang? Harusnya dia tugas singer. Kemarin nggak mau takut nih. Oh gitu. Jadi Excel tadi nanya, Mami, singer satu lagi siapa? Kok nggak datang-datang? Saya sampai lihat di jadwal, Floren itu kemarin ada kata Excel, tapi lagi sakit katanya. Atit. Rambutnya rontok. Oh enggak. Kebanyakan minum besti kan. Ulangan 28 ayat 1. Dewi belum pernah nyoba kan? Ulangan 28 ayat 1. Nah, coba katakan jika. Jika engkau apa? Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan apa? Setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka janji Tuhan untuk berkat yang Tuhan janjikan apa? Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala di bumi. Diangkat sama Tuhan. Bukan enggak gitu. Ya, ini salah satu janji berkat, bukan duit. Tuhan angkat jabatannya, Tuhan angkat hartanya bisa, Tuhan angkat kebahagiaannya, Tuhan angkat sukacitanya. Ya, ini salah satu janji Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Siapa yang percaya? Amin. Kasih Tuhan nggak bersyarat. Teman-teman mau berdosa, mau baik, mau jahat, Tuhan tetap sayang. Amin. Teman-teman mau tadi selama ulangan nyontek, Tuhan tetap sayang. Karena kasih Tuhan tidak bersyarat. Tapi untuk berkat Tuhan ada syarat. Makanya ayat ini diawali dengan kata jika, kalau. Bahasa Jermannya if. Betul? Ya. Kalau kalian mendengar, ini syaratnya untuk menerima salah satu janji Tuhan, mendengar baik suara Tuhan Allahmu, habis dengerin ngapain? Dan melakukan dengan segala. Jadi jangan tebang pilih, jangan pilih-pilih ayat kalau mau melakukan firman Tuhan. Nah, ini syaratnya. Banyak anak muda cuma senang dengar firman, tapi melakukan firmannya, yang ini kalau nguntungin saya lakukan kajian, kalau nggak nguntungin, kalau susah saya nggak melakukan. Banyak yang begitu, banyak. Cuma di sini nggak ada. Di pemuda di gereja lain banyak yang kayak gitu. Ya, nggak enak firmannya untuk dilakukan, kalian pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti. Nah, kadang-kadang kita bertanya, kajian saya sih sudah dengerin firman nih, tiap Rabu, tiap Sabtu, setiap Minggu. Tapi kadang-kadang saya nggak bisa setia melakukan. Hari ini ngelakuin, besok enggak. Besoknya ngelakuin, besoknya lagi enggak. Itu setia nggak? Enggak. Kalau setia itu konsisten, stabil. Melakukan hari ini, besok melakukan, besoknya lagi melakukan, sampai Tuhan Yesus datang
itu namanya setia. Nah, untuk bisa melakukan firman Tuhan, kita harus terlebih dahulu apa? Apa coba? Baca, dengar kayak malam ini. Kalian kalau nggak dengar gimana mau tahu? Kita kalau nggak baca ayat ini, kita mana tahu ayat tentang berkat? Kenapa Rizka pindah? Nggak usah nempel-nempel, bahaya. Bisa ngobrol, ya. Kalau kita nggak dengar, kita nggak baca, gimana kita tahu? Abis kita dengar, kita baca, direnungkan, ya. Untuk bisa merenungkan firman, ternyata itu fungsi dari otak kanan. Otak manusia ada berapa? Kalian semua pada punya otak kan? Pertanyaannya otak manusia ada dua, otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu fungsinya untuk yang berat-berat, rumus matematika, ngitung, rumus fisika, ayat hafalan, itu otak kiri. Hitung laba rugi, hari ini untung, besok rugi, ya. Nah, otak kanan itu lebih ringan, musik, terus press and worship, makan, minum. Kalau orang mikir makanan, bola mata akan melirik ke kiri. Gak usah baca. Ya, kalau kita memfungsikan otak kanan, itu bola mata akan melirik ke kiri. Aduh, babi panggang enak nih besok. Hari Minggu sore-sore babi panggang sambil minum bestik sampai jatuh kan. Itu fungsi otak kanannya ringan-ringan. Makan, minum, dengar musik. Nah, itu keinginan untuk makan mie ayam, bunda, itu otak kanan. Nah, otak kanan kita berfungsi lebih berat ternyata. Ya, nah, Yesus melakukan metode ini, ya. Yesus memfungsikan otak kanan supaya difungsikan. Kalian perhatiin nggak? Yesus melakukan pemuridan, training kepada murid-muridnya, itu paling banyak di meja makan. Sampai kita punya lukisannya. Itu nggak lihat? Itu bukan Yesus, bukan di kelas loh lagi ngajar kayak di depan papan tulis. Enggak, itu lagi apa? Makan minum, lagi ngemil, makan babi panggang, makan nasi goreng itu. Karena apa? Yesus tahu ketika mulut terbuka, perut kenyang, hati senang. Itu metode yang dilakukan Yesus. Ketika awal-awal orang bertanya, siapakah engkau? Akulah roti kehidupan. Makanan lagi otak kanan. Yesus tahu kalau otak kanan berfungsi itu cepat meresap. Nah, mahasiswa di UI Depok pernah melakukan ini. Nggak usah lihat sepatu, ini dari Prancis. Tinggi-tinggi, jangan tambah tinggi. Mahasiswa di UI Depok pernah melakukan ini. Karena mahasiswanya udah boring kuliah dalam kelas, jadi dosennya itu nyampein mata kuliah, ada yang mau bertanya, nggak ada yang mau bertanya, malah nanya gini, Pak, liburnya kapan? Kurang ajar kan? Akhirnya kuliah dipindah ke mall. Dipindah ke mall, tenang, mami nggak akan jatuh, mami sadar kaki. Kuliah dipindah ke mall, itu otak kanannya Doni yang sedang berfungsi. Dia ngelirik pakai begini. Dia lagi mikirin mie ayam ini. Ya. Kamu mikirin apa? Smoothing. Itu otak kanan gitu. Makanya kamu kalau di salon lupa ke gereja. Mahasiswa UI, dosennya nyoba metode yang Yesus lakukan. Kalau di kelas ngajar ini Budi, itu metode Yunani. Ya, di kelas ada murid, ada siswa, itu metode Yunani. Tapi yang Yesus lakukan, Yesus apa? Mikirin perut. Jadi mahasiswa ini tidak kuliah sementara ke mall. Mahasiswa gak usah bawa buku, bawa diri dan bawa duit aja. Akhirnya kuliah dilakukan di kafe. Boleh pesen makanan, boleh pesen minuman. 4 jam kuliah gak kerasa.
Kalau kalian di sekolah coba, Bu, pindahin kuliahnya kemana? Jomblo. Gak bisa. Oh, gak bisa. Karena kalian gak pada punya duit ya. Gak bisa unggulan. Bener loh. Pas ujian semua dapat A+. Gak ada ya? Dapatnya A+. Semua dapat A. Kenapa? Ketika menerima pelajaran, otak kanan berfungsi. Masuk, gak bawa catatan bener, tapi terserap. Kalian perhatikan gak? Proyek-proyek besar itu dilakukan di tanda tangan di meja dinner. Kalau dilakukan di ruang meeting berat, banyak debat. Tapi ketika rapat dilakukan di restoran, di kafe, langsung tanda tangan tender besar, ya, ikut metode Yesus. Nah, otak kanan inilah yang punya tugas untuk merenungkan firman. Kita seringkali anak sekolah minggu banyak hafal ayat, betul? Nah, kita seringkali baca banyak ayat, tapi nggak direnungkan. Akibatnya apa? Tahu firman tapi khawatir. Sering kayak gitu. Kalian tahu firman, tapi sering khawatir. Tahu firman tapi depresi. Suka baca firman tapi masih suka marah. Tahu kan? Kalau marah-marah yang berlebihan nggak boleh. Benar? Tahu firman tapi suka mencuri. Tahu firman tapi masih suka padahal kalian tahu firman. Karena apa? Firman nggak direnungkan. Sehingga kalian gini, kok pelayan Tuhan kayak gitu ya? Kok hamba Tuhan kayak gitu ya? Kok singer-singer di isi gereja itu kayak gitu semua ya? Kok anak Tuhan kayak gitu ya? Suka ngomongin orang, suka jelek-jelekin orang. Kenapa? Karena tidak merenungkan firman. Apa yang dikatakan Daud? Mazmur 1 ayat 2. Mau tahu? Coba buka Floren. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Dan yang Merenungkan itu siang dan malam. Amin. Amin. Merenungkan firman siang Dan malam. Jangan siang aja atau jangan malam aja. Kalau kalian gak merenungkan firman siang dan malam, jadi kamu lagi ngapain merenungkan firman? Renungin apa? Renungin anime. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau itu tidak teman-teman lakukan, iblis yang kasih renungan. Bener. Apa renungannya? Besok nyontek, besok mau ngambil duit mama. Itu tuh suka diselipin di bawah kolong meja. Besok saya mau kabulin temen. Itu yang iblis lakukan. Iblis kasih bahan renungan. Kalau kalian tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, makanya direnungkan terus firman Tuhan siang dan malam. Kalau direnungkan terus, dibaca, direnungkan, itu firman Tuhan itu jadi kayak tahu tempe bacem, meresap ke pori-pori. Itu bumbunya ngeresep sampai ke dalam, terus digoreng, dimakan pakai sambal, enak. Itu firman kalau direnungkan siang dan nyerap. Kayak spon udah kering tuh, kalian basahin langsung kan, langsung kering lagi sponnya. Kayak gitu. Kalau firman sudah direnungkan siang dan malam, itu firman mendarah daging menyatu dengan hidup kita. Jadi rema. Kalau sudah jadi rema, firman Tuhan kita lakukan gak terpaksa. Karena apa? Sudah jadi rema. Kalian nonton TikTok terpaksa nggak? Nggak disuruh juga kalian nonton. Karena apa? Sudah mendarah daging. Kalian nonton YouTube nggak terpaksa kan? Kenapa suruh baca firman terpaksa? Kalian nonton YouTube, nonton TikTok, nggak ada yang terpaksa. Aduh jangan saya nggak mau nonton TikTok, nggak ada. Karena
Dibaca aja enggak, boro-boro direnungkan. Amin. Amin. Kalau direnungkan segala sesuatu yang sudah jadi kebiasaan, kita melakukannya tanpa paksaan. Kalian tahu Karl Marx? Enggak. Oh enggak ya. Kalian bukan komunis soalnya. Kalau kita punya bapak orang beriman siapa? Abraham kan. Para komunis punya bapak namanya Karl Marx. Harus dengan sepenuh hati. Karl Marx. Komunis itu punya 3 bapak. Ada Karl Marx, ada Lenin, ada Stalin. Bagus-bagus ya. Jangan dikasih nama anak ya kalau kalian nanti besar punya anak. Jangan. Ini adalah mereka bapak orang komunis. Apa itu komunis? Nggak tahu. Ideologi tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, Karl Marx mengeluarkan statement bahwa agama adalah candu. Kalian tahu candu apa? Rizka tahu candu itu apa? Enggak? Makanya kajian bilang jangan deket-deket. Itu iblis sedang duduk di tengah-tengah kalian tuh. Jangan deket-deket. Kalian kan bukan suami istri. Ngapain deket-deket? Ya iya kan. Ya ada jalan. Karena kalau terlalu dekat, ngobrol benar. Ya, makanya jaga jarak supaya nggak ngobrol. Kalian tahu candu? Jangan kaget boleh. Candu adalah sebuah zat yang ada dalam rokok, minuman keras, dan narkoba. Sering dengar pertanyaan begini, kajian, kenapa sih merokok nggak boleh? Kan nggak ada ayatnya di Alkitab kalau dilarang merokok. Mana ayatnya? Pernah nggak dengar pertanyaan seperti itu? Sering. Karena memang benar di Alkitab nggak ada ayat dilarang merokok. Dilarang merokok cuma ada di pom ya, dengar? Nah, ada banyak anak muda, kenapa mana ayatnya benar? Nggak ada di Alkitab. Begini, zat candu itu, perhatikan ke depan. Zat candu itu kalau kita konsumsi, misalnya Jeffrey, Jeffrey, kamu nggak ngerokok kan? Misalnya Jeffrey pura-pura ya, pura-pura ngerokok. Itu zat candu yang ada dalam rokok yang dihisap Jeffrey masuk ke otak. Nah, dari otak dikirim sinyal ke seluruh badan. Tambah lagi. Oleh sebab itu, orang yang merokok, orang yang minum minuman keras, orang yang narkoba, hari pertama 1 batang, misalnya kalau merokok, hari kedua 2 batang, bulan depan 1 hari 2 bungkus. Karena itu sifatnya candu. Jadi orangnya akan kecanduan. Orangnya akan terbelenggu dengan zat candu ini. Nah, ini yang nggak boleh. Kata Tuhan, kita tidak boleh diikat atau dibelenggu oleh apapun juga. Boleh kalian merokok, tapi 3 bulan sekali. Boleh minum minuman keras, tapi setahun sekali. Kan nggak mungkin, ya? Yang nggak boleh bukan masalah mungkin rokoknya, tapi zatnya itu loh, yang di dalam, yang terkandung dalam rokok, minuman keras dan narkoba. Itu lama-lama orang akan terus terbelenggu, terikat. Orang bisa sakau karena nggak ada narkoba. Pernah lihat orang yang menggigil kajian itu belum pernah ngerasain, cuma karena nggak dapat obat itu bisa menggigil.
Itu kecanduan itu yang nggak boleh. Berarti kalian terikat sesuatu, terbelenggu oleh sesuatu. Nah, orang Kristen kebanyakan ke gereja cuma nyandu. WA-nya bilang ada amin, amin, ada sukacita. Mana sukacita? Tadi ada di belakang sukacita mana? Oh nggak ada WA nggak ada. Pulang gereja, candi rohaninya udah habis. Pulang gerejanya, yang nyontek tetap nyontek, yang marah-marah tetap marah-marah, yang nggak bisa mengampuni tetap nggak bisa mengampuni. Bedanya apa sama orang kecanduan? Orang kecanduan minum minuman keras, mabok. Ketika maboknya hilang, kembali ke realita. Masih nggak mudeng ya? Orang mabok gimana? Minumnya lama-lama kebanyakan gimana? Aduh pacar saya cantik banget. Betul? Orang kecanduan gitu kan? Apa mabok? Ketika candu yang dalam minuman kerasnya hilang, sadar, pacar gue kok jelek banget, ya kan? Jadi minum candunya ketika hilang kayak gitu. Orang ke gereja, di gereja rohani banget. Shalom. Ditutupan kereta, awas siapa ayo mananya, awas mananya. Kayak gitu kan? Candu. Baiknya cuma di gereja. Candu rohaninya hilang, marah-marah lagi, nyontek lagi, bohong lagi. Itu yang dimaksud oleh Karl Marx. Agama cuma candu, nggak membawa perubahan. Tapi di sini nggak ada. Di pemuda remaja di sini kalau dengar firman luar biasa, luar biasa acuh. Nggak ada kalian luar biasa. Banyak orang Kristen ke gereja ngadu aja. Daripada ditanya ribet sama Mama Elis nanti dicaprik, kamu kemana? Ntar dibesukin, ntar didoain, ke gereja aja lah, cuma 2 jam doang. Bener? Ada yang gitu? Ke gereja cuma nyandu, pulang gereja tetap kepahitan, pulang gereja tetap nggak bisa mengampuni, pulang gereja tetap marah. Ya, di gereja gampang bilang, amin. Makanya kajian nggak silo dengan kata amin kalau di gereja. Semua bisa begitu. Amin yang sesungguhnya lakukan di palang pintu kereta api. Kalau kalian disalib, nah amin. Amin. Dimarahin orang, amin. Nah itu baru amin yang sesungguhnya. Kalau di gereja semua bisa bilang amin. Tukang parkir aja kalau diajarin bisa bilang amin. Bener? Amin sesungguhnya kalau kalian lagi bertemu sama orang yang nyebelin. Amin. Amin. Bisa nggak? Bisa. Ibadah sesungguhnya bukan hanya di gereja. Ibadah sesungguhnya kita ketika kita berhadapan dengan tukang parkir yang nyebelin, kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Nah di situ ibadah yang sesungguhnya. Mari berubah. Ya, Rizka, berubah. Ke gereja bukan hanya nyandu dan ngobrol, tapi dengerin firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan. Ini nanti ibadah selesai, tetap ibadah jalan terus. Bahkan hari-hari ini banyak gereja diserang dengan istilah roh bioskop. Tahu roh bioskop? Filmnya ramai, bioskopnya penuh. Tapi filmnya jelek, bioskopnya sepi. Gereja kadang-kadang gitu. Pembicaranya dari luar negeri, dari NTT. Nggak nyadar ya? Pembicaranya dari luar negeri naik apa? Sampai depan disambut. Mari. Gerejanya penuh, makanannya banyak. Tapi kalau pembicaranya
Masuk Om. Sini Om. Bener? Sepi gerejanya. Terus kalian mikir, lawatan Tuhan terjadi kalau pendetanya terkenal. Mana ayatnya? Ketika Yesus pergi ke Nazaret, gak terjadi apa-apa di Nazaret. Kenapa? Ketika Yesus berkhotbah, orang-orang mendengar, tapi ngomongnya gini, itu tuh sama Yesus, anaknya si Ucup sama Maria, sekarang udah gedenya, rambutnya gondrong, apaan sih kok ngkhotbahin kita? Gak terjadi apa? Kenapa? Dengerin, gak melakukan. Amin. Itu lagi dengerin apa itu? Kereta api ditabrak. Oh, kereta api. Kenapa nonton kayak gitu? Emang berguna? Hapus. Apa nonton kayak gitu? Emang menguatkan iman? Enggak kan? Hapus. Ya. Yesus loh yang khotbah di Nazaret. Gak terjadi apa-apa, gak terjadi kesembuhan. Tapi ada seorang pembicara, rambutnya acak-acakan. Di Alkitab ya, di Perjanjian Lama. Badannya bau karena habis dimuntahin ikan besar. Siapa coba? Yunus. Khotbahnya itu melanggar ilmu hermeneutika. Apa yang Yunus bilang? Coba baca Yunus 3 ayat 4-5. Ini pendeta gak ada tampangnya. Kalau zaman sekarang Yunus tuh gak ada tampangnya. Nah mulai Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanannya jauh, udah bau, ini sehari perjalanan. Lalu berseru, khotbahnya cuma begini, 40 hari lagi saudara-saudara, kalian ini akan ditunggang balikan. Ulang. Cuma gitu doang. Tapi apa yang terjadi? Ada lawatan besar. Baca. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Bayangin loh, ini bukan Yesus loh. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan, bayangin, yang khotbah gak naik Alphard, gak naik Garuda Indonesia, tapi bertobat semua penduduk kota Niniwe. Karena mereka dengan firman merenungkan dan melakukan. Firman Tuhan itu kebenaran mutlak. Siapa yang percaya? Kebenaran mutlak itu gini, Loren kalau kena basah, kena air pasti basah. Kertas tisu ini kalau dijatuhin, jatuhnya kemana? Nggak mungkin jatuhnya di alun-alun. Ini namanya kebenaran mutlak, hukum grafi. Nah, zaman sekarang ya, banyak orang yang mau ganti-ganti kebenaran mutlak firman Tuhan. Ya, kalau keluarga itu terdiri dari apa? Ayah, ibu, anak. Ayahnya laki, ibunya perempuan. Anaknya bisa laki-laki atau perempuan. Tapi zaman sekarang, kalian pernah dengar istilah LGBT? Nah, mereka mau ganti keluarga. Ayahnya bisa jongkok, istrinya bisa diri. Ayahnya bisa wati, istrinya bisa musdalifah. Loh, itu terjadi loh di Belanda. Pernikahan sesama jenis legal. Hati-hati, ya. Makanya guru-guru orang tua di Belanda itu khawatir kalau nganter anaknya ke sekolah. Karena di Belanda guru-guru diberikan hak penuh untuk nanya ke siswa, Loren, kamu udah bosan jadi perempuan? Gitu. Kita punya konselor, kita punya dokter. Kamu kalau mau jadi laki-laki bisa. Sampai gitu loh. Itu dilakukan di sekolah-sekolah. Makanya orang tua di Belanda nganter anaknya ke sekolah berdoa bilang, Tuhan dalam nama Yesus, roh LGBT dilepaskan. Hati. Kalian pernah nonton film Beauty and the Beast? Yang terakhir itu ada cangkir gambar 20
ciuman. Hati mereka mulai masuk ke dunia pergi. Gerakan ini terjadi mulai tahun 1970-an dan hari-hari ini mereka mulai menuai hasilnya. Hati, kebenaran mutlak, kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bisa diganti sama kebenaran manusia. Pernah nonton Frozen? Ada adik kakak selebay itu. Itu Frozen menjurus kepada dua anak perempuan adik kakak diduga lesbi. Itu Frozen. Hati. Kalau otak ini tidak diisi dengan firman Tuhan, ada roh ketertarikan sesama jenis masuk, jadi kita akan mendengarkan pemberkatan nikah antara Siti dan Musdalifah. Itu terjadi di Belanda. Di Amerika baru wacana. Puji Tuhan, di Indonesia pasti ditentang keras oleh saudara kita, pasti. Puji Tuhan, kita masih punya saudara yang punya garis keras, memegang iman. Amin. Hati-hati loh ya. Makanya kalau kalian perempuan jangan terlalu dekat, karena ada roh yang bisa masuk. Jeffrey sama teman laki-laki jangan terlalu dekat. Itu roh bisa masuk kalau kita nggak isi otak kita dengan firman. Hati-hati loh. Kalau suami istri selingkuh wajar. Ini sekarang roh lesbian sama roh homoseksual sedang merambah ke film-film, ke semua jenis. Kalau kalian nggak hati-hati, kita bisa terbawa arus. Ya makanya hidupilah kebenaran. Jangan cuma jadi orang baik, tapi jadilah orang benar. Karena firman Tuhan mengajarkan kalau orang benar pasti baik, tapi orang baik belum tentu benar. Oh, ada bapak-bapak baik, bayarin anak sekolah. Siapa anaknya? Anak selingkuhannya. Baik kan? Tapi nggak benar. Amin. Sekarang janji berkat lainnya. Tadi apa? Kita akan diangkat. Yang kedua, Ulangan 28 yang tadi ayat pertama ya. Kita lompat ke ayat 6. Apa sih janji berkat berikutnya? Diberkatilah engkau pada waktu melebu, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa bahasa Jawanya? Metu. Jadi pada saat teman-teman melebu dan metu, diberkati. Ya, kita diciptakan berbeda-beda. Ada rambutnya keriting, rambutnya lurus, ya, kulitnya hitam, kulitnya putih. Tapi percaya nggak? Alur hidup saya dan teman-teman sama. Perhatiin ke depan. Alur hidup Revi sama Rizka sama Kajen dan semua di sini sama. Kalau malam masuk kamar nggak? Oh, Kajen saya nggak bisa tidur. Emang ada malam-malam kalian push up 200 kali? Kan nggak mungkin, kecuali mau pertandingan mungkin. Atau mungkin tukang dagang masakan malam-malam masak. Tapi kalau kita ibu rumah tangga nggak mungkin jam 2, jam 12 malam kan sreng. Itu penjual nasi goreng. Ya, alurnya sama. Malam masuk kamar, paginya keluar kamar. Masuk kamar, keluar kamar, masuk dapur, keluar dapur. Masuk sekolah, keluar, masuk mall, keluar, masuk bioskop, keluar, masuk warung, keluar. Sama gak alurnya? Masuk, keluar. Makanya hati-hati. Kalau masuk ruangan tertentu, lihat ada pintu keluarnya nggak? Ya, semua alur kita sama. Nah, kita keluar seperti apa? Tergantung sikap saya dan teman-teman waktu di dalam. Kalian kalau mandi misalnya nggak bersih, cuma disiram doang, keluar gimana? Bau. Masih bau, nggak wangi, nggak bersih. Tapi kalau kalian di dalam kamar mandi, mandinya bersih,
mandinya berurutan lengkap, gosok gigi lah, apalah, keluar kita wangi dan bersih. Ada orang Kristen bahkan banyak sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun keluar masuk gereja, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Ada? Karena apa? Karena selama di gereja ngobrol, main HP, Facebookan, habis lihat ayat, lihat WA, tidur. Kalau lagi capek, tidur. Sehingga keluar masuk gereja, hidupnya gitu-gitu aja. Tetap kepahitan, tetap marah-marah, tetap suka bohong, suka mencuri, suka nyontek dan lain sebagainya. Tapi adalah di sini semuanya kebalikan. Di gereja bertahun-tahun, keluar gereja kalian seperti Yesus penuh sinar kemenangan. Kalau kita masuk dalam persoalan, masuk dalam masalah, walaupun kalian masih anak sekolah pasti punya persoalan. Selama di dalam persoalan, selama kita masuk dalam persoalan yang diizinkan Tuhan, yang harus kita lakukan apa? Bersyukur, banyak baca firman, jangan lari dari masalah. Misalnya Om Denny mau ke Jakarta, misalnya naik mobil, ketika Om Denny ada lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, pakai sabuk pengaman, di jalan mendapati rambu-rambu, sampai nggak ke Jakarta? Sampai. Tapi kalau Om Denny naik mobil ke Jakarta, ada lampu merah jalan terus, lampu hijau berhenti, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, keluar mobil, bisa rumah sakit, bisa kantor polisi. Gitu. Kalau kalian dalam masalah, ketika ada di dalam masalah, percaya kalau masalah sepaket dengan jalan, baca ayatnya 1 Korintus 10 ayat 13. Coba Kak Dewi bacain ya, mumpung ada Kak Dewi di sini. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Amin, terima kasih. Pada waktu kita diizinkan ada persoalan, Dia memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Masuk diizinkan dalam persoalan, dalam pencobaan, sakit penyakit. Janji Tuhan apa? Sepaket, ada jalan keluar. Amin. Nah, janji berkat yang berikutnya ya. Jadi kalau ada masalah, renungkan firman, lakukan, maka kita keluar dari masalah dengan kemenangan. Lebih dari yang terakhir, janji berkat berikutnya, Ulangan 28 ayat 13 nih. Janji ini terakhir. Syaratnya masih sama. Kalau teman-teman mau diangkat, oh ini kalau ada yang berdoa begini itu aminnya kencang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, amin, dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, amin, dan bukan turun. Syaratnya masih sama. Apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, ada kelanjutannya nggak? Kau lakukan dengan setia. Itu janji buat kalian. Asal kalau nelen ayat ini jangan ditelen awalnya aja, telen semua. Amin. Apa saja yang judulnya naik pasti berat, benar nggak? Apa saja yang judulnya naik harus diikuti dengan kerja keras. Mau naik kelas harus ujian dulu. Mau naik jabatan harus lembur dulu. Mau naik level harus kerja keras dulu.
Mau naik berat badan, berat nuruninnya. Ya kan? Kalau naik berat badan nih, susah nuruninnya. Jadi kalau kita lagi merasa berat malam ini, teman-teman ada yang berat dengan persoalan, oh berat dengan anting katanya, gramnya kebanyakan mama beli. Ya, berarti saya dan teman-teman mau dibawa naik oleh Tuhan. Mengampuni berat nggak? Memaafkan berat nggak? Doa puasa berat nggak? Memberi buat Tuhan berat nggak? Tapi kalau kalian bisa melewatinya, kita pasti diangkat. Ini janji buat kalian. Kalau kita sedang naik nih ya, naik ke puncakku, berat nggak? Bener? Papasan sama orang yang lagi naik sepeda. Misalnya orang naik sepeda itu diilustrasikan tentang orang yang buat dosa. Kita lagi naik berat, lagi mengampuni, lagi doa puasa, berat banget naiknya. Papasan sama orang yang lagi buat dosa. Tapi percaya, orang yang sedang buat dosa akan sampai di bawah. Kita yang berat melakukan firman mungkin akan sampai di mana? Atas. Pemandangan di atas lebih indah. Ya, pemandangan di Lembang lebih indah daripada di Hoglis. Bener? Di Lembang kita putus indahnya. Itu ada burung bernyanyi-nyanyi. Ikut pada lihat bawah semua. Ya, di atas pemandangannya lebih bagus. Di atas pemandangannya lebih luas. Di atas pemandangannya lebih indah. Kalau di bawah cuma ada angkot sama tukang becak. Ya. Kita kalau naik sedang papasan sama orang yang berbuat dosa, jalannya besar. Kok Tuhan dia enak buat dosa tapi diberkati. Kok gitu ya Tuhan? Semangat terus, naik terus. Jangan iri dengan orang yang sedang buat dosa. Amin. Tuhan, dia ranking 1 tapi nyontek, jangan iri. Ranking 1 bukan segalanya. Gak apa-apa yang ranking 1 misalnya karena nyontek, gak apa-apa. Kita ranking 10 karena nyontek juga. Itu yang bahaya. Karena orang yang sudah nyampe di atas biasanya lebih lebih tenang. Orang yang sudah, misalnya gini, kita mau retreat, yang beresin musik duluan sampai ke Lembang, bener gak? Duluan karena mereka memesan musik nih. Yang di bawah ini ibu-ibu. Pas di Subang, keluar Subang, macet. Telepon Om Denny. Om Denny, kita macet di sini. Om Denny udah nyampe Lembang. Tenang, itu nanti macetnya sampai Jakarta. Tenang. Gak gitu. Enggak. Karena Om Denny sudah melewati kemacetan. Jadi jawabannya tenang. Ya, orang yang baru nanjak biasanya gampang panik, bener nggak? Orang yang rekening banknya baru nanjak gampang panik, semua beli itu. Ayo bukan beli aja. Sepatunya rusak bolong sedikit beli. Tapi orang yang rekeningnya sudah stabil, tenang aja. Dia beli sesuai kebutuhan. Tapi kalau orang kaya baru beli, ini ada pentol korek yang harganya 15 juta, beli. Ini ada ini harganya, oh beli. Kayak orang susah, beli. Istilahnya gitu, ya. Ya. Jadi segala sesuatu yang berat kita akan tiba dengan kemenangan. Amin. Berat mengampuni, berat baca firman, berat menjalani hidup ini. Tenang. Ketika kita melakukan firman, mendengar dan melakukan, kembali ke Alkitab. Hidup kelimpahan itu cuma bonus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka bonus itu akan jadi milik kita. Amin. Nah, Dia Allah yang baik, hiduplah dalam kebenaran. Kasihi Yesus dalam kelimpahan berkat Tuhan. Amin. Mau terima janji berkat? Ingat, berkat itu bukan hanya duit.
ya, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Mau kemana dia? Belum dipanggil. Akan menjadi milik kita. Amin. Saya mendengar main musik. Nah, itu kan yang kalian tunggu-tunggu dari tadi. Ya, mendengar firman, membaca firman, melakukan dan selalu terus merenungkan firman Tuhan. Bilang anakmu, Yesus engkau sungguh baik, sudah memberkati kita semua. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri, senyum dong. Jangan habis dengar firman kalian cemberut. Ya, senyum, semangat. Yesus kita baik. Jangan marah-marah capek. Nyanyikan dengan ucapan syukur, nyanyikan dengan penuh kelimpahan syukur ya. Kita punya Allah yang baik, Allah yang selalu siap memberkati kita, menyinari kita dengan segala kebaikan Tuhan. Lihat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman, terima berkat-berkat Tuhan.
Roh, kami boleh menerima semuanya itu Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu yang kudus meneguhkan itu dalam hati dan pikiran kami. Kami taruh dalam hati dan pikiran kami menjadi lentera terang dalam langkah kehidupan kami. Dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan. Dari mulai muda biar kami boleh bijak Tuhan. Dari mulai muda Tuhan kami boleh melayani Engkau Tuhan. Jadikan kami pelayan-pelayan-Mu di rumah kami masing-masing ya Bapa. Biar segala kelemahan lembutan itu boleh menjadi milik kami. Biar kiranya iluminasi Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini ketika kami menerima firman-Mu. Dan Roh itu tinggal dalam hidup kami. Glory Yesus, glory, 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 glory. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Mari serap firman Tuhan, serap firman Tuhan. Teguhkan dalam hatimu untuk mengingatnya dan melakukannya. Jangan biarkan setiap benih firman itu jatuh. Pegang firman, belajar melakukannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada surga. Menyertai dia dengan hikmat ya Bapa yang daripada Tuhan. Untuk setiap pelayanan-pelayanan, untuk di dalam rumah tangga, di dalam setiap masa depannya, dan segala keinginan-keinginan di dalam Engkau Tuhan, semua Engkau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Semua kita yang diberkati katakan amin.